Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Agus Budiansyah. Kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan seputar buku yang berjudul Lelah Berbuah Falah, yang mana penulisnya sebagaimana kita sudah tahu, yakni Khalil Anwar ya. Langsung saja ke topik pembahasan utama. Kali ini kita akan berbicara seputar atau bertajuk sabar atas sakit jiwa pun bersih. Musibah adalah sebuah muhibbah yang berkesan menuju Allah. Itu artinya Allah itu suka dan cinta sama hambanya. Setiap orang tak berharap sakit, bahkan takutnya pada sakit seperti takutnya kita pada kematian. Apalagi kebanyakan orang yang memandang sakit sebagai pintu gerbang kematian. Sakit sendiri sebagai ujian yang merontokkan dosa-dosa, menaikkan derajat, membeningkan hati, dan menghampirkan jiwa ke hadapan Allah dalam kondisi syarat bahagia. Hadirnya sakit justru membersihkan noda dan dosa. Rasulullah SAW bersabda, dan apabila bertumpuk dosa seorang hamba dan tidak ada baginya amal yang bisa melebur dosa-dosa itu, maka Allah menimpakan ujian berupa kesedihan, dan Allah menggugurkan dosa-dosanya dengan ujian itu. Sebegitu sayangnya Allah sama hambanya, sebegitu pedulinya Allah sama hambanya. Ibaratnya, kalau kita itu kalau seperti pahlawan dulu, lebih baik berdarah-darah di awal daripada menyesal di akhir. Seperti itu. Ada orang yang terus diuji dengan rasa sakit padahal dia orang soleh. Ketika ditanya pada seorang ulama, mengapa ini terjadi? Sejatinya Allah menghendaki dia nantinya datang kepada Allah dalam keadaan tak membawa dosa sedikit pun. Ada seorang ulama di Yaman, dia tergolek di ranjang dalam kondisi sakit. Kendati demikian, banyak orang yang datang bersilaturahmi kepada beliau. Banyak orang meminta didoakan oleh beliau atau meminta wasiat dan sebagainya, wasilah namanya. Banyak orang yang memperoleh manfaat dari doa-doa yang dilangitkan, yang disenandungkan oleh beliau. Bahkan ada orang yang sakit minta didoakan kepada beliau kemudian menjadi sembuh. Menyaksikan doanya makbul, maka seorang murid bertanya kepada ulama tersebut, apa sebenarnya yang diinginkan guru? Aku menghendaki apa yang dikehendaki Allah, ucapnya. Dia tak pernah berdoa untuk dirinya agar lekas sembuh, agar lekas disembuhkan. Dia memilih untuk terus ridho karena dia yakin bahwa apapun yang datang dari Allah adalah yang terbaik baginya. Tingginya derajat ulama tersebut di sisi Allah disebabkan oleh sabar bahkan ridho atas sakit yang dideritanya. Sadarilah, Allah selalu memasukkan rahasia, bahkan surga melalui suatu yang tak disukai nafsu. Justru kita akan menggapai pemurnian diri dan meraih derajat tinggi yang tak bisa diraih dengan amal-amal lahir. Cuman kitanya saja kadangkala kan orang-orang semacam kita kurang begitu peka, kurang begitu menyadari akan hal itu. Tatkala ditimpakan ujian dan musibah, kita hanya bisa mengeluh dan mengeluh, bukan mencari akar solusi ya dari kesabaran itu seperti apa, gitu ya. Bukankah Allah menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar? Lalu saya bertamu ya, yang menurut kisah yang ada di buku ini, gitu ya. Saya bertamu pada seorang yang saya anggap sebagai ayah sendiri, keluarga sendiri, kerabat sendiri,
sahabat sendiri. Saya panggil dia Pak Busri. Setiap kali pulang ke kampung halaman, saya sempatkan mampir bersilaturahim, bersemayam. Suatu saat saya menyambangi beliau dalam kondisi diterpa sakit. Sekujur tubuhnya tak bisa bergerak. Selincah sebelumnya, dokter memvonisnya terkena stroke. Yang mana kita ketahui bahwa stroke ini penyakit yang cukup membahayakan, ya. Bahkan sangat membahayakan bagi si penderitanya. Dan tak merasakan apa-apa lagi. Saya lihat wajahnya dikuasai rasa cemas, gelisah, dijalari rasa takut, dan tentu saja memberontak dengan kenyataan sakit yang tak pernah melintas di pikirannya tersebut. Karena sakit itu, dia dibidikan kesalahan kepada beberapa orang yang dia sangka sebagai penyebab sakit. Dia terjebak pada asumsi yang menguasai pikirannya, menganggap diri disihir, diguna-guna, dan semacamnya. Intinya dia tak menerima kenyataan itu sehingga terdorong mencari kambing hitam, gitu ya. Maksudnya mencari jalan pintas supaya sesuatu itu bisa sembuh dan sebagainya. Dia tak lagi bisa bicara, mesti berbicara tak bisa. Dia mengerti kecuali oleh orang terdekat yang empatinya sangat dalam kepadanya. Salah satunya istrinya. Wajahnya terlihat tersiksa dengan sakit itu, seperti ada kegeraman yang dia tahan. Bahkan kemudian tertumpah melalui pelupuk matanya, merembes air keluar, menjalar, gitu ya. Karena dia tak terima dengan kenyataan. Saya coba menghiburnya, wahai ayah, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala telah merencanakan derajat hamba-hambanya saat kembali padanya. Ada orang yang sudah Allah rencanakan sebagai orang-orang yang sangat mulia, kata si anak yang sakit ini. Hanya saja Allah melihat akumulasi poin pahala dari amal lahirnya tak mencukupi untuk menggapai target yang Allah tetapkan. Maka Allah kemudian memberikan ujian, salah satunya berupa sakit. Yang dengan sakit itu Allah tiupkan perasaan sabar di hati orang itu sehingga dia menggapai pahala tanpa batas. Dan dia layak meraih derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah Allah rencanakan bagi hamba itu. Dan yang harus kita yakini bahwa Allah itu memberikan suatu ujian pada hambanya itu sesuai batas atau kadar kemampuannya. Tidak mungkin Allah memberikan itu tidak sesuai dengan kadar kemampuan hamba itu sendiri, ya. Pasti sesuai. Orang lain mungkin musibahnya itu beda dari kita, gitu ya. Bisa hanya kehilangan sesuatu yang memang benda saja, kehilangan yang memang orang yang dicintai saja, gitu ya. Beda-beda gitu, karena Allah sudah mengetahui di Lauhil Mahfuznya itu sudah tercatat kemampuan manusia ini memang berbeda-beda, gitu ya. Jangankan ini ya, suatu pembuktian saja. Ketika saya mengeluarkan statement, kalau teman-teman masih belum yakin dengan sesuatu hal ini, gitu ya, saya pernah melakukan ini, saya pernah mengujikan ini, saya pernah berbicara, gitu ya, melakukan statement, gitu kan, tanpa membaca dulu Al-Quran, gitu, tanpa mengkaji dulu Al-Quran, saya berstatement saja, gitu ya. Contohnya begini, lingkungan melakukan membuat quotes kayak seperti itu. Lingkungan yang sehat, kamu juga akan sehat. Lingkungan sakit, kamu juga akan sakit. Ternyata itu sudah ada dalam Al-Qur'annya. Itu contoh sederhananya, gitu ya. Apapun yang sudah Allah takdirkan itu sesuai dengan maksud dan tujuan orang ini. Jadi kita nggak perlu khawatir, ya. Seorang bayi saja sudah Allah tentukan kadarnya seperti ini, gitu
Semua orang takdirnya itu sudah Allah tentukan, rezeki nasibnya itu sudah Allah tentukan. Yang sudah kita ketahui saja di depan mata, misalkan keterima bekerja, itu sudah Allah tentukan gitu. Apalagi yang kita nggak mengetahui sama sekali, Allah sudah benar-benar menentukannya. Apapun yang Allah berikan ini yang terbaik bagi hambanya ya. Menurut kita mungkin ini tuh jelek, buruk gitu kan, membuat kita nggak nyaman dan sebagainya, tapi menurut Allah ini yang terbaik. Cuman kitanya aja yang nggak mau sadar akan hal itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.